A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Mengawali acara, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini Selasa 09 Mei 2023 kita bisa hadir bersama dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Unusida dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para kiai, bapak ibu sekalian yang saya hormati, mewakili seluruh keluarga besar Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam kegiatan kami sehari-hari kurang berkenan di bapak ibu sekalian. Sekaligus mewakili seluruh jajaran pimpinan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua, para dosen, para karyawan, para fungsionaris kemahasiswaan yang selama setahun barangkali kami banyak mempunyai hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Itu semata-mata adalah untuk bagaimana mengawal Unusida untuk dapat berjalan pada rel yang sudah kita tetapkan. Syukur alhamdulillah 1 tahun berjalan, banyak sekali capaian-capaian yang sudah dilalui oleh Unusida dan secara umum itu membanggakan kita semua dan patut kita syukuri bersama. Anak-anak kita kemarin kompetisi di Semarang di tingkat Asia, Fakultas Ilmu Komputer mendapatkan medali emas, dan karena itu kita mendapatkan undangan ke Korea untuk kompetisi yang sama. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang diangkat itu, bahwa akreditasi institusi kita akan berakhir tanggal 26 Desember 2023, dan mohon doa restu dukungan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti hari Sabtu kita akan finalisasi terakhir sebelum kita unggah. Mohon doa dari para kiai, mudah-mudahan akreditasi institusi kita pada tahun ini dapat naik kelas. Terima kasih atas kerjasama dari teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan ke depan ini dapat kita tingkatkan kerjasama, komunikasi, dan tim-tim yang kita support untuk bagaimana membawa Unusida ini semakin berprestasi. Kemarin masih di dalam proses penilaian PPK, peningkatan kompetensi Ormawa. Kita lolos 2 proposal anak-anak kita. Kemudian untuk kegiatan yang lain juga masih di dalam proses. Kita mencoba semua kompetisi yang ada di tingkat nasional maupun internasional sedang kita lalui. 2 hari yang lalu perwakilan kita Pilmapres juga mengikuti final untuk tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah kita masuk 30 besar, bersanding dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi besar swasta di Jawa Timur. Dan yang patut kita syukuri, pada pertengahan bulan Ramadan kemarin, Unusida naik kelas dari perguruan tinggi Pratama menjadi perguruan tinggi di klaster Madya. Tinggal 1 tingkat lagi kita akan masuk di klaster utama. Mudah-mudahan 2 tahun lagi kita bisa masuk di klaster utama.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sekali lagi mohon dukungan dan doa dari para kiai, dari Bapak Ibu sekalian. Gawe besar kita yang terdekat adalah akreditasi institusi, mudah-mudahan sukses dan memperoleh hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan wakaf buku menjadi sosok guru sebenarnya karya almarhum Dr. Andes Muhammad Samsul Hidayat MSI untuk mahasiswa FKIP dan FAI akan diterimakan oleh Dekan FKIP dan FAI oleh Komisaris Utama Penerbit Media Ilmu, Bapak Dr. Fatkul Anam MSI. Kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagai BPP penerima amanat untuk mendampingi Pak Rektor di dalam membesarkan Unusida, mohon maaf yang sebesar-besarnya, nyuwun ikhlasi penggalih apabila kami selama ini di dalam melaksanakan amat tersebut mungkin ada kurang maksimalnya, kurang koordinasi dan konsultasi. Dengan tetap berharap doa dan dukungan beliau-beliau, mudah-mudahan Allah tetap senantiasa memberikan kami petunjuk, bimbingan dan kekuatan untuk semakin istiqomah dan semangat berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama melalui Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Kepada Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin selama ini dalam mendampingi lebih sering menyalahkan dan mau menyalahkan tapi tidak mau disalahkan. Itu yang terakhir, mari kita terus kembangkan kebersamaan, ya suddu ba'duhu ba'dun. Sepanjang manusia itu masih kumpul manusia, yang sering kami sampaikan, selama kita itu masih gelem gembul menungso, mesti ono sing cocok karo gak cocok. Pokoknya sih gembul menung, wong gembul hewannya kadang-kadang ya ono sing jengkel. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar mencocokkan dengan orang lain. Bukan belajar orang lain supaya mencocokkan dengan diri kita. Sehingga dengan siapapun kita tetap lapang dada, tetap peduli dan tetap murah memberikan maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Allah mentakdirkan kita untuk bisa bertemu, bertatap muka dalam suasana halal bihalal. Mungkin kita kemarin-kemarin belum sempat untuk bersilaturahmi dari rumah ke rumah, dan momentum halal bihalal ini mudah-mudahan menjadi momentum bagi kita sekalian untuk seperti yang dikatakan oleh Ketua BPP tadi, bahwa sifat legowo itu menjadi penting, sifat marem itu menjadi penting dalam sebuah institusi. Seringkali kita sampaikan bahwa panjenengan mengajar di sini tidak hanya sekedar transfer knowledge, tidak hanya sekedar memindahkan ilmu kepada mahasiswa, tapi panjenengan juga bertanggung jawab bagaimana mahasiswa itu mempunyai akhlak yang mulia. Performan ini harus ditampakkan oleh mahasiswa. Maka tanggung jawab dosen untuk mampu meng-create dan menjadikan mahasiswa kita seperti itu. Artinya pendidikan, artinya mengajar itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi bertanggung jawab terhadap perkembangan kedewasaan berpikir dan kedewasaan bersikap dan berakhlak bagi mahasiswa kita.
itu bisa tercapai ketika dosennya juga sudah dewasa dalam berakhlak. Itu bisa tercapai ketika dosennya juga riyadhah dan tirakat. Nah, oleh karenanya kami sampaikan ribuan terima kasih kepada Pak Rektor atas jasa dan prestasi yang luar biasa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Luar biasa, Unusida berkembang, terjadi percepatan, baik percepatan jumlah mahasiswa maupun percepatan prestasi-prestasi, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahwa bahkan barusan saja memperoleh prestasi di tingkat Asia. Kalau ini tidak diproses pada proses yang efektif, di lembaga yang efektif, tidak mungkin mahasiswa kita sampai masuk pada juara 1 tingkat Asia. Dan kita harus mendoakan lagi ketika nanti ada lomba lagi di Korea Selatan, mudah-mudahan akan menjadi juara lagi, dan itu mudah-mudahan menjadi juara internasional. Tepuk tangan. Kita sebagai PCNU dan PC Muslimat menyampaikan ribuan terima kasih kepada kepada Pak Rektor dan teman-teman dosen Civitas Akademika yang telah berjuang keras untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa itu. Dan kami juga menyampaikan ribuan mohon maaf kepada Pak Anam dan para Civitas Akademika yang mungkin kehadiran PCNU belum sesuai dengan harapan Pak Anam dan kawan-kawan. Kami tetap pantau, kami tetap ikuti perkembangan, karena memang Pak Anam selalu mengupgrade seluruh perkembangan yang ada di Unusida, mulai prestasinya sampai kepada jumlah mahasiswanya, terus-menerus kami komunikasikan dengan baik. Dan kami juga sampaikan ribuan terima kasih kepada Pak Ardi dan kawan-kawan sebagai perwakilan dari PCNU dan Muslimat, yang dimana telah telaten mengawal perjalanan penyelenggaraan perkuliahan atau pelaksanaan perguruan tinggi di Unusida ini. Mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi amal solih kita. Dan bagi para dosen juga demikian, bahwa di Unusida ini tidak hanya sekedar mencari bisyarah, mencari bayaran, mencari rupiah, tapi di balik itu ada khidmah, dan di balik khidmah itu ada barokah. Insya Allah kalau panjenengan secara ikhlas berkhidmah di Unusida, pastilah berbarokah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada rezeki kita. Dan PCNU akan selalu mensupport, mendukung dalam menjalankan sosialisasi kepada jamaah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Saya pikir itu yang kami sampaikan. Terima kasih semuanya, mohon maaf semuanya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam halal bihalal ini saya atas nama pribadi dan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim, nal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena saya selaku Ketua DPR tentunya banyak salah dan khilaf saya sebagai Ketua DPR, karena belum bisa menjalankan amanat sebagaimana mestinya, yaitu sebagai wakil rakyat yang baik. Untuk itu momentum yang disediakan oleh Unusida ini, saya mengucapkan terima kasih sehingga saya bisa bertemu dan berminta maaf kepada semua yang hadir dalam forum ini. Saya berharap melalui Nahdlatul Ulama Sidoarjo, manfaatkanlah aset-aset yang ada ini, berupa kader-kader panjenengan yang duduk di eksekutif,
dan kami yang ada di legislatif. Bagaimana kebijakan-kebijakannya ini bisa menunjang atas ketertinggalan daripada Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Prinsip bagi kami selaku kader siap menerima perintah. Untuk itu bagaimana kita ke depan semakin mengeratkan hubungan bersinergi eksekutif, legislatif, dan Nahdlatul Ulama beserta jajaran badan otonomnya. Begitu juga Universitas Nahdlatul Ulama. Itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauidhah hasanah sekaligus menutup dengan doa kepada yang terhormat Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami atas nama pribadi juga sama dengan yang lain ingin mengucapkan minal a'idin wal faizin kulla amil wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat, diberikan panjang umur dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, halal bihalal ini dimanapun tidak ada di luar negeri. Tapi ini adalah Masya Allah. Ini golongan nenek zaman dulu mungkin rektor kita ini hampir sama dengan ini pencipta halal bihalal. Jadi orangnya kreatif sekali. Jadi dulu ketika bangsa Indonesia ini sudah awal-awal merdeka, itu jenenge wong kait merdeka, itu akhirnya kepingin rebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Lah ini caranya bagaimana agar mereka itu tentrem dan iso bersama-sama. Lalu diciptakanlah oleh para ulama pada zaman itu, yaitu acara seperti ini, halal bihalal. Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang sudah ditiru dengan siapapun, bahkan di luar negeri sekalipun juga meniru Indonesia ada halal bihalal. Maka ini salah satu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Karena kita ini warga Nahdlatul Ulama, kok gak iso jawab kita kok ini. Ya apa hukumnya zaman Kanjeng Nabi tidak ada halal bihalal. Zaman sahabat tidak ada halal bihalal. Dalam bid'ah hasanah ini ada contoh yang lain, yaitu kalau di Ramadan ada taraweh. Taraweh itu bid'atun hasanah. Kanjeng Nabi juga enggak suka dengan jamaah taraweh di masjid, itu enggak suka Kanjeng Nabi. Tapi alhamdulillah di zaman Sayyidina Abu Bakar juga enggak ada yang namanya sholat taraweh itu. Baru pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau menggerakkan sholat taraweh berjamaah. Ini berarti pada zaman itu adalah secara nasional, ya, langsung menjadi sedunia, bahkan sampai internasional. Ini luar biasa. Begitu juga halal bihalal ini. Panjene inti daripada suudzon itu timbulnya karena jarang ketemu. Nek ketemu terus itu insya Allah tidak ada suudzon itu. Segala permasalahan bisa terpecahkan. Dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Al-hadits atau kama qala. Barang siapa yang melakukan kegiatan yang baik yang sebelumnya tidak ada, namanya sunnah. Dialah yang pertama kali menciptakan perbuatan ataupun amaliyah yang baik ini. Kemudian ditiru oleh orang lain. Maka dia mendapatkan pahalanya dan juga pahala seperti yang dilakukan oleh orang lain itu sampai hari kiamat. Para hadirin
yang saya muliakan. Sedangkan yang namanya silaturahim termasuk dalam halal bihalal adalah menyambung tali silaturahim. Banyak sekali sebetulnya dalil-dalilnya kalau kita ambil dari situ. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Di surat An-Nisa juga ayat pertama juga menjelaskan seperti itu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Banyak sekali ayat-ayatnya. Kemudian tentang masalah unusida ini, saya kok melihat ada wakofan buku yang sangat-sangat baik sekali untuk menjadi bacaan-bacaan kita. Maka kita juga berharap dari mahasiswa-mahasiswi unusida ini juga banyak yang membuat karya tulis. Kenapa? Karena memang ilmu itu kalau hanya disampaikan secara lisan, tanpa ditulis, maka ilmu itu akan cepat hilang. Tetapi kalau menjadi ditulis, orangnya sudah meninggal pun, maka ini akan menjadi tanpa diwakafkan pun, menjadi bacaan orang lain pun, ini sudah cukup menjadi apa? Amal jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu. Termasuk tulisan ini. Dan yang lebih baik ya kalau masyayikh guru-guru kita ini menulis tanpa minta royalti dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang ini kebanyakan itu kalau memang bagus, apalagi laris di pasaran, maka itu biasanya ya ada pembagian royalti dari penerbit dan lain sebagainya. Tapi marilah kita niati bagaimana kita ingin seperti orang-orang yang dulu yang menemukan ilmu-ilmu pengetahuan itu, apakah ilmu kedokteran ataupun matematika, karena semuanya ini adalah ulama-ulama. Imam Ibnul Athir, beliau termasuk yang menemukan ilmu kedokteran. Al-Jabbar yang menemukan ilmu matematika. Siapa mereka? Mereka adalah ulama-ulama ilmu muslimin yang menemukan kamera. Ini kamera ini sudah berapa ini? Sudah kurang lebih sudah 1000 tahun yang lalu sudah ditemukan oleh ulama Islam. Yang namanya terkenal dengan Ibnul Haytham. Mungkin kalau mereka belum, kalau beliau-beliau ini belum menemukan, ya sampai sekarang masih belum maju kita ini. Baru kemudian setelah itu di tangan-tangan orang-orang non-muslim ini dikembangkan. Umat Islam sudah cukup puas dengan seperti itu. Nah ini mudah-mudahan anak-anak kita dari mahasiswa-mahasiswi unusida ini yang sekarang juga berjuang sampai menuju kejuaraan internasional ini, mudah-mudahan tidak hanya sebatas ilmu yang dijadikan sebagai lomba ataupun menjadi semacam keunggulan, kepandaian yang mendapatkan penghargaan secara umum seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka ini bisa menulis hal-hal yang sangat baik untuk ke depan, untuk ilmu pengetahuan ke depan. Itu yang paling penting.
bahasa Indonesia ini memang beda dengan bahasa Arab. Kadang-kadang memaknai bahasa Arab itu ya dengan seadanya bahasa Indonesia. Kalau dalam hadis dikatakan la hasada illa fitnatain. Rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi sabilillah. Wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Dikatakan tidak ada hasud. Padahal hasud itu beda. Hasud itu iri. Iri yang menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Itu namanya hasud. Tapi memang ada yang hasud itu istilahan, ada hasud itu hanya lughatan saja, bahasanya ya hasud. Tetapi maknanya bukan hasud sebetulnya. Iri itu bukan berarti semua iri hasud. Saya kok iri dengan Bapak Fathul Anam, rektor kita ini, Masya Allah, begitu semangat sekali untuk memajukan, untuk membesarkan Unusida. Lah itu bukan iri yang dilarang atau yang bermakna hasud istilahan. Tetapi iri yang memang ini sangat-sangat diperbolehkan, bahkan memang hendaknya seperti itu. Artinya iri itu kepingin seperti Pak Fathul Anam, bisa memajukan pendidikan seperti ini. Bukan menghilangkan kenikmatan yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh Pak Rektor seperti itu. Itu namanya, kalau aslinya bahasa Arabnya bukan hasud tetapi ghibtoh. Ghibtoh, mempunyai keinginan seperti fulan tetapi tidak menghilangkan nikmat yang ada di fulan. Kalau hasud itu bahasa Arabnya itu ya tamanni zawala ni'matil ghairi, berharap hilangnya nikmat dari seseorang. Tetapi ini tidak. Kalau masalah ilmu, saya juga ingin seperti Bapak Muhammad Samsul Hidayat ini. Jadi Masya Allah punya karangan yang dia juga mengamalkan isi karangannya dan juga memberikan ilmu ini kepada kita. Nah ini patut untuk ditiru. Sama dengan orang yang kaya yang suka berjuang membangun masjid, membangun madrasah, pondok pesantren ataupun tempat-tempat umum yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dengan uangnya sendiri dihabiskan untuk itu. Itu patut kita tiru. Nah, itu bukan iri namanya, meniru. Tapi kadang-kadang sudah bahasa Indonesia kadang-kadang seperti itu, bukan meniru, tapi iri bahasanya. Saya iri. Tapi maksudnya ya meniru. Bukan iri mestinya. Para hadirin, guru ini luar biasa. Guru itu kalau disamakan dengan orang tua, hampir sama dengan orang tua. Bahkan lebih. Kalau orang tua ini membesarkan kita secara umum, membesarkan fisik kita. Beda dengan guru. Guru kita adalah membesarkan kematangan berpikir kita, membesarkan ilmu kita. Itulah guru atau dosen. Makanya luar biasa seorang guru itu, kalau dalam hadis atau apakah sahih atau enggak itu ya, saya kurang teliti, karena seorang guru itu semuanya memohonkan ampun untuk guru, malaikat, hatal hitan fil bahar. Dalam buku Ta'limul Muta'alim itu disebutkan, sehingga ikan pun di lautan itu juga memintakan ampun untuk para guru. Masya Allah, itulah fadilahnya seorang guru. Dan guru, karena dia lebih dari orang tua. Biasanya orang tua itu, kalau dikatakan anakmu luwih pinter timbang awakmu, itu sangat bangga. Sama dengan guru. Muridmu luar biasa.
Kita dulu tidak pernah yang namanya juara kabupaten itu. Alhamdulillah murid kita juara nasional, bahkan nanti ke internasional. Ini luar biasa. Maka kita akan bangga. Bukan kecewa dengan murid kita yang lebih daripada kita, tetapi justru lebih bangga. Bahkan kita enggak mangkel kalau dikatakan, muridmu itu lebih pinter timbang awakmu. Enggak mangkel, bahkan bangga. Muridmu lebih hebat daripada kamu. Sama dengan gurunya Pak Jokowi ini. Guru SD-nya maksudnya. Guru SD-nya Pak Jokowi. Dulu mungkin kalau dikatakan, Pak, muridmu sekarang jadi presiden. Nah, lebih hebat daripada kamu. Pasti bangga. Bangga. Itulah guru. Ya, inilah semestinya akhlak mulia dari guru kita yang membimbing kita tanpa pamrih. Bahkan sampai kemana kita ini bisa mencapai kedudukan keilmuan. Itu guru kita yang mengantarkan kita. Maka seorang murid dulu ya namanya Masya Allah ada cerita Imam Ahmad itu Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad ini katanya saya ini setiap hari memohonkan ampun untuk guru saya Imam Syafi'i radhiyallahu an itu selama 20 tahun. Jadi khusus untuk gurunya. Itulah. Jadi luar biasa. Dan berbeda pendapat itu guru dengan murid itu biasa sebetulnya, biasa. Bahkan Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan Imam Malik bin Anas. Ini juga ada yang beda pendapat dan enggak mau apa namanya mengalah sama. Imam Syafi'i ini punya pendapat bahwa rezeki itu harus dicari. Rezeki itu harus diusahakan, dicari. Tapi Imam Malik pendapatnya enggak. Rezeki itu datang sendiri karena sudah dipastikan oleh Allah. Rezeki itu datang sendiri. Lah, pada satu saat itu Imam Syafi'i berjalan ataupun menuju gurunya. Di tengah jalan itu ada petani yang sedang memanen anggur. Imam Syafi'i minta izin kepada pemilik kebun anggur itu untuk ikut memanen anggurnya. Dipersilahkan. Setelah Imam Syafi'i selesai mengikuti apa yang dilakukan oleh pemilik atau petani ini, maka Imam Syafi'i diberi anggur yang banyak sekali. Diberi anggur. Ya, seperti ongkos lah begitu. Akhirnya apa? Anggurnya ini dibawa saking bangganya diberikan kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Lalu Imam Syafi'i bilang kepada gurunya, "Guru, kami tadi di jalan menemukan petani yang sedang memanen anggur dan saya minta izin untuk ikut memanen anggurnya dan saya diizinkan, akhirnya saya diberi anggur ini, maka ini saya hadiahkan untuk guru, untuk Imam Malik bin Anas." Jadi apa? Rizki harus diusahakan. Saya berusaha untuk mencari rizki ini. Lain. Jadi benarlah apa pendapatnya Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Malik, ya alhamdulillah, ini saya nggak pernah berpikir, nggak pernah meminta kamu datang membawa anggur dan memberikannya kepada saya. Berarti apa? Pendapat saya juga benar. Jadi sama benarnya. Subhanallah. Ini ya lepas dari apa? Lepas dari ilmu tasawuf. Apakah orang itu di makom tajrid ataupun makom asbab. Lepas dari makom apa namanya tasawuf seperti itu. Itulah makanya jangan sampai yang jadi guru atau dosen ini merasa risih kalau muridnya nanti itu mungkin ada yang beda pendapat. Karena kadang-kadang kita memang ya
situasi, kondisi itu bisa mempengaruhi seseorang. Kondusivitas keadaan hati ini akan bisa mempengaruhi. Makanya mazhab itu banyak sekali disesuaikan dengan kondisi daerah dan situasi daerah masing-masing. Makanya kok ada mazhab itu berbeda-beda ya. Nah ini seperti masalah wudhu lah, masalah dan lain sebagainya. Masalah-masalah furu', maksudnya masalah-masalah ijtihadiyah, pastilah ada perbedaan. Dan memang tidak ada yang istilahnya itu menyalahkan, itu tidak ada. Bahkan ketika Imam Syafi'i rahimahullah ini sudah mencapai derajat fatwa, maka Imam Malik itu walaupun Imam Syafi'i sering berbeda pendapat dengan beliau, diizinkan. Kamu sudah derajatnya di situ, sama dengan saya. Maka diizinkanlah. Tetapi para siswa ataupun murid harus tahu bahwa memang petunjuk atau bimbingan dari guru ini sangat-sangat penting artinya bagi kita sekalian, karena kadang-kadang kita ini nggak tahu mana yang paling cocok. Kalau kita jadi murid itu nggak tahu yang lewat mana dulu, atau yang lebih cepat ya lewat, jangan langsung akselerasi. Jadi akselerasi boleh saja, tetapi dengan bimbingan guru. Jangan sampai kalau nggak mampu memaksakan, ini akhirnya juga nggak sampai selesai sudah bosan. Para hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Unusida seperti harapan kita bersama, dalam kata mutiara dikatakan al-ilmu dhalatul mu'min. Ilmu itu adalah milik orang mukmin yang hilang. Maka harus dicari kemana saja. Fakhudha min ayyi wi'a. Ambillah dari mana tempatnya itu. Ketemu di mana, ambil saja. Wilu itu milik kamu. Dan perlu diketahui, memang banyak perbedaan pendapat. Ini timbulnya adalah dari penelitian. Seandainya ilmu itu tidak timbul dari penelitian, insya Allah tidak akan pernah berbeda. Apa ilmu yang tidak timbul dari penelitian? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Selain daripada itu adalah ilmu bersumber dari penelitian para ahli. Sehingga kemungkinan untuk berbeda itu sangat banyak sekali. Makanya kalau kita mempunyai pandangan yang berbeda, asalkan memang tidak bersumber dari Al-Quran atau hadits, yaitu biasa-biasa saja. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Unusida terus jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik fi ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa tullabina wa talibatina, khususan tullab wa talibat jami'ah Unusidah. Allahumma ya Allah barik fihim ya Allah. Allahumma barik fi hadhihi al-jami'ah ya Allah. بارك لأساتذتها وأستاذاتها يا الله وطلابها وطالباتها واجعل من تخرج من هذه الجامعة من عبادك الصالحين يا الله اجعل من تخرج من هذه الجامعة من عبادك الصالحين المتقين المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.